Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hulpa Idayani dengan nomor induk mahasiswa 242020120200. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Rama Kertamurti selaku dosen pengampu mata kuliah analisis wacana. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari analisis saya, yakni hijrah dan puasa maskulinitas di media sosial, analisis wacana kritis atas representasi gender dan otoritas religius studi pada figur Clara Sinta. Nah, topik ini menarik untuk dianalisis teman-teman dikarenakan fenomena hijrah di media sosial menjadi salah satu wacana keagamaan yang cukup menarik sekaligus kompleks di era digital. Nah, fenomena ini juga menunjukkan bagaimana sih agama kini tidak hanya dipraktikkan dalam ruang-ruang tradisional seperti majelis taklim atau bahkan dalam lingkup pesantren saja, tetapi juga hadir di ruang digital melalui platform seperti Instagram, TikTok, bahkan di YouTube sekalipun. Nah, di ruang digital ini, agama tidak hanya menjadi pengalaman spiritual pribadi, tetapi juga menjadi bagian dari budaya populer, yang dimana nilai-nilai kesalehan, moralitas, dan identitas religius seringkali ditampilkan dalam bentuk visual, narasi, dan interaksi daring. Begitu. Nah, dalam konteks ini saya akan bedah bagaimana sih wacana hijrah khususnya pada salah satu figur yang cukup populer, yakni Clara Sinta, yang saat ini juga kita kenal sebagai Amira Nurul Aulia. Sebelum masuk pada pembahasan ini, saya akan membahas sedikit terkait dengan media sosial. Adakah yang belum tahu media sosial itu apa? Nah, hampir semua orang tahu apa itu media sosial. Dari orang tua, anak-anak, hingga orang dewasa pun menggunakan atau bahkan minimal mengenalinya. Nah, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita, teman-teman. Yang dimana media sosial ini menjadi tempat berbagi cerita, mencari informasi, membangun citra, sampai menjadi sarana kerja dan bisnis. Jadi, bisa dikatakan media sosial ini bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga ruang hidup digital tempat seseorang mengekspresikan diri dan berinteraksi dengan dunia. Nah, fenomena hijrah di media sosial kini menjadi tren yang menarik perhatian banyak orang. Jika dulu hijrah itu dilakukan secara pribadi di lingkungan keagamaan, sekarang proses itu ditampilkan di platform seperti Instagram, TikTok, bahkan di YouTube sekalipun. Nah, di sini agama menjadi sesuatu yang bisa dikonsumsi, juga dapat dipertontonkan, dikomentari, bahkan menandai bahwasanya pergeseran cara masyarakat beragama di digital begitu. Jadi itu merupakan sebuah apa ya? Sebuah penanda bahwasanya masyarakat itu sekarang tidak hanya melakukan proses hijrah di lingkungan keagamaan tetapi juga di ruang digital. Nah, salah satu contoh yang menonjol adalah Clara Sinta, teman-teman. Nah, fenomena hijrah digital tidak hanya dialami oleh Clara Sinta ini, tetapi juga banyak figur publik lain seperti selebgram, artis, hingga influencer dakwah. Nah, mereka itu menggunakan media sosial untuk membagikan proses spiritual secara terbuka yang kemudian menjadi tren keagamaan baru di kalangan anak muda gitu. Nah, dalam konteks ini, Clara Sinta menjadi salah satu contoh konkret bagaimana sih media sosial itu mengubah cara perempuan itu menampilkan dan memaknai kesalehan itu sendiri gitu. Baiklah, selanjutnya saya akan memperkenalkan sosok yang menjadi fokus dalam pembahasan kali ini, yaitu Clara Sinta. Nah, Clara Sinta ini memiliki nama lengkap, yakni Elizabeth Clara Sinta Aritonang, yang lahir di Medan pada bulan Juni 1996. Ia merupakan lulusan sarjana hukum dari Universitas Sumatera Utara. Nah, sebelum berhijrah, Clara Sinta ini dikenal luas sebagai seorang selebgram dengan gaya hidup yang glamor dan terbuka. Ia seringkali tampil di media sosial dengan gaya yang modern dan kehidupan yang penuh kemewahan. Namun sekitar pada tahun 2017 lalu, Clara Sinta mulai merasakan kegelisahan di batinnya dan melakukan pencarian spiritual. Nah, dari proses itulah ia akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Islam, dan menariknya proses menjadi mu'alaf itu dilakukan secara diam-diam.
karena pada awalnya ia masih merasa takut dengan reaksi dari orang-orang di sekitarnya, terutama orang tuanya sendiri yang memang beragama non-muslim. Namun setelah mantap dengan keputusannya, Clara mulai tampil dengan identitas baru sebagai seorang muslimah, dan ia pun mengganti nama menjadi Amira Nurul Aulia. Nah, nama itu juga diberikan oleh seorang ustadz, yakni Ustadz Adi Hidayat, sebagai simbol dari awal kehidupan yang baru dan lebih bermakna. Nah, kini Amira atau Clara dikenal aktif membagikan kisah hijrahnya, terus juga motivasi dan pengalaman spiritual melalui berbagai platform media sosialnya. Nah, ia juga ingin menunjukkan bahwasanya hijrah itu bukan sekedar perubahan penampilan, melainkan sebuah proses mendalam untuk mencari kedamaian, terus memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perjalanan hijrah dari Clara Sinta itu juga memperlihatkan teman-teman transformasi dari kehidupan yang mulanya glamor, sehingga pada sekarang ini kehidupannya yang religius gitu. Nah, ia juga mulai berhijab, mengubah gaya hidupnya menjadi lebih sederhana dan lebih selektif dalam memilih konten yang diunggah ke media sosial. Nah, melalui setiap unggahannya itu, Amira atau Clara ini menekankan bahwasanya hijrah ini bukan tentang citra luar saja atau penampilan orang lain, atau bahkan penilaian orang lain terhadap dirinya, melainkan tentang perjalanan hati untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Baiklah, dari cerita hijrah atau perjalanan hijrah seorang Clara Sinta yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, timbullah sebuah pertanyaan teman-teman. Yang pertama, bagaimana wacana hijrah yang ditampilkan oleh Clara Sinta beroperasi untuk mereproduksi relasi kuasa dan ideologi gender? Dan yang kedua, bagaimana sih bahasa, citra, dan interaksi publik di media sosial menciptakan struktur makna yang tampak religius tetapi sesungguhnya menangguhkan bentuk dominasi tertentu. Dari dua pertanyaan ini kita akan menganalisis dan menjawab menggunakan salah satu teori, yakni teori analisis wacana kritis. Baik, pada bagian ini kita akan membahas kerangka teori analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Norman Fairclough, yaitu seorang tokoh penting dalam kajian wacana kritis yang berpengaruh sejak akhir tahun 1980-an. Nah, menurut Norman ini, wacana tidak hanya sekedar penggunaan bahasa, tetapi juga merupakan sebuah praktik sosial yang melibatkan langsung ke dalam pembentukan makna, identitas, serta relasi kekuasaan di masyarakat itu sendiri gitu. Nah, bahasa dalam pandangan yang tidak pernah netral, karena melalui bahasa, ideologi disebarkan dan struktur sosial direproduksi. Artinya cara kita berbicara, menulis, atau menyusun pesan itu memiliki pengaruh terhadap bagaimana sih masyarakat itu berpikir dan juga bertindak begitu. Nah, Norman ini kemudian membagi analisis wacana ke dalam 3 level utama teman-teman. Jadi level yang pertama ini yakni level teks, yang dimana analisis terhadap unsur kebahasaan seperti kata, kalimat, gaya, dan juga simbol yang digunakan ke dalam sebuah teks. Nah, pada tahap ini kita meneliti bagaimana sih pilihan bahasa itu mencerminkan sikap, nilai, atau kepentingan tertentu. Nah, adapun level kedua yakni level praktik diskursif yang menyoroti bagaimana sih teks diproduksi, disebarkan, dan ditafsirkan oleh para pembaca atau pendengarnya gitu. Nah, di sini kita melihat bagaimana sih makna tidak hanya berasal dari penulis, tetapi juga dari konteks sosial dan proses komunikasi yang terjadi di dalamnya gitu. Nah, level yang terakhir yakni ada level praktik sosial yang mengkaji hubungan antara wacana dan struktur sosial yang lebih luas gitu. Nah, di sini nanti termasuk ke dalam kekuasaan dan ideologi yang bekerja di balik teks itu gitu. Nah, melalui level ini kita dapat memahami bagaimana sih wacana dapat digunakan untuk mempertahankan atau untuk menantang atau bahkan untuk mengubah tataran sosial itu sendiri gitu. Nah, secara keseluruhan Fairclough ini ingin menunjukkan
bahwasanya analisis wacana kritis ini bukan hanya soal membaca teks, tetapi juga memahami kekuatan sosial yang ideologi yang ada di balik itu sendiri gitu, di balik bahasa itu sendiri. Nah, dengan demikian melalui pendekatan ini kita diajak untuk lebih kritis terhadap pesan-pesan yang muncul di media, politik atau kehidupan sehari-hari karena di dalamnya selalu ada relasi kuasa yang mempengaruhi cara kita melihat realitas atau kehidupan kita sendiri gitu. Baik teman-teman, ini merupakan beberapa unggahan atau postingan dari seorang Clara Sinta di media sosialnya yang cukup menarik banyak komentar seorang netizen, dan memang beberapa postingannya juga cukup menarik dikarenakan captionnya. Inilah yang akan kita analisis bagaimana wacana dibalik hijrah seorang Clara Sinta. Baiklah, kita sudah masuk ke dalam fokus pembahasan atau inti dari pembahasan kali ini, yakni mengenai hasil analisis wacana kritis terhadap fenomena hijrah Clara Sinta di media sosial. Nah, dalam analisis ini saya menggunakan pendekatan yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, yakni dari Norman, yang dimana nanti akan saya bagi menjadi 3 hasil analisis pada pembahasan ini. Yang pertama, hasil analisis yang pertama pada level teks, yakni bahasa emosional dan pendudukan simbolik. Nah, pada level ini saya melihat bagaimana seorang Clara Sinta menggunakan bahasa dalam unggahan atau captionnya di media sosial. Nah, bahasa yang ia pakai umumnya ini bersifat reflektif dan emosional, teman-teman. Misalnya dalam kalimat seperti ini, "Aku tak sempurna, tapi ingin jadi hamba yang lebih baik." Nah, sekilas kalimat ini terlihat sangat positif dan penuh kerendahan hati. Tetapi jika kita lihat dari dalam bahasa seperti ini tuh juga membentuk citra tertentu tentang perempuan, yang dimana perempuan ini digambarkan sebagai sosok yang lemah lembut, penuh penyesalan, dan tunduk kepada otoritas moral yang lebih tinggi gitu. Nah, artinya kesalehan dari seorang perempuan itu seringkali diidentikan dengan kelembutan, kepasrahan, bukan dengan kekuatan berpikir atau kemandirian spiritual. Jadi meskipun bahasa ini tampak sederhana dan lumayan menyentuh, sebenarnya ada makna simbolik yang lebih dalam, yaitu bentuk penundukan halus terhadap perempuan melalui cara berbahasa yang cukup ideal bagi sistem patriarkial gitu. Selanjutnya hasil analisis pada level 2, yakni praktik diskursif, yang dimana produksi dan sirkulasi makna kesalehan. Di level kedua ini saya melihat bagaimana sih makna hijrah itu dibentuk dan disebarkan di media sosial. Dalam konteks ini bukan hanya Clara yang berperan, tetapi juga audiens atau para penonton dan algoritma dari media sosial itu sendiri. Nah, setiap kali Clara mengunggah sebuah foto berhijab atau menulis sebuah caption reflektif, komentar publik itu seringkali muncul dengan kalimat yang seperti ini. "Masya Allah, sekarang auranya adem." Atau bahkan ada juga yang mengomentarinya dengan mengatakan, "Dulu suka tampil terbuka, sekarang lebih islami." Nah, komentar-komentar seperti itulah sebenarnya yang membangun standar moral tertentu bahwa perempuan yang berhijab dan tertutup dianggap lebih baik atau lebih salehah. Dengan kata lain, media sosial ini ikut menentukan ukuran dari kesalehan dari seorang perempuan. Nah, kesalehan itu tidak lagi dilihat dari seberapa pemahaman atau kedalaman spiritual, tetapi dari penampilan dan citra yang terlihat di media sosial. Selain itu, algoritma pada media sosial juga mendukung hal ini gitu. Nah, konten dengan tampilan visual seperti perubahan gaya berpakaian atau ekspresi emosional lebih sering muncul di beranda pengguna gitu. Artinya sistem media sosial sendiri ikut memperkuat cara pandang bahwasanya hijrah itu identik dengan perubahan citra di luar diri itu.
Baik, selanjutnya yang terakhir yakni hasil analisis pada level praktik sosial, yakni ideologi, kekuasaan, dan kapitalisme religius. Nah, di level terakhir ini saya melihat bagaimana sih fenomena hijrah ini terhubung dengan struktur sosial dan juga ideologi yang lebih besar. Nah, yang dimana ada dua kekuatan utama yang berperan di sini, yaitu patriarki religius dan juga kapitalisme digital. Nah, dalam sistem patriarki religius, otoritas lelaki itu seperti ustadz, suami, atau tokoh agama sering kali menjadi pihak yang menentukan kebenaran dan juga arah moral itu sendiri. Nah, perempuan dalam wacana hijrah ini biasanya digambarkan bahkan sebagai pihak yang belajar, yang harus menyesuaikan, terus juga apa ya, tanda kutip itu dibimbing begitu. Nah, nanti ditunjukkan menuju jalan yang benar. Nah, sementara dalam konteks kapitalisme digital, fenomena hijrah ini juga diubah menjadi komoditas ekonomi, teman-teman. Yang dimana contohnya, hijrah sering dikaitkan dengan produk-produk seperti busana syar'i, hijab, terus juga kosmetik-kosmetik halal, atau bahkan juga buku motivasi tentang hijrah itu sendiri. Nah, artinya kesolehan juga menjadi sesuatu yang bisa dijual dan dikonsumsi sebagai bagian dari gaya hidup religius yang modern. Nah, dua kekuatan ini, yaitu patriarki dan juga kapitalisme, ini saling mendukung, teman-teman. Yang dimana patriarki ini memberikan legitimasi, sementara kapitalisme ini menyediakan wadah dan pasar. Akibatnya perempuan ini tampak bebas, dalam tanda kutip bebas, berekspresi di media sosial, tetapi sebenarnya mereka ini bergerak dalam sistem yang membentuk dan membatasi cara mereka menampilkan diri, seperti itu. Baiklah teman-teman, itu tadi merupakan hasil analisis yang dapat saya paparkan. Kita masuk ke dalam kesimpulan, yang dimana kesimpulan dari analisis ini menunjukkan bahwasanya fenomena hijrah seorang Clara Sinta tidak bisa dipahami hanya sebagai ekspresi iman pribadi, melainkan bagian dari praktik sosial yang syarat ideologi. Bahasa dan visual yang digunakan memperkuat representasi perempuan sebagai sosok pasif di bawah otoritas laki-laki. Sementara itu, media sosial ini berperan sebagai alat komodifikasi makna dari religius itu sendiri. Karena itu, hijrah seharusnya dimaknai sebagai proses spiritual yang membebaskan, di mana perempuan juga memiliki otoritas untuk menafsirkan dan juga menegosiasikan makna keagamaannya sendiri. Nah, pada akhirnya hijrah ini seharusnya dimaknai bukan hanya sekedar sebagai perubahan penampilan atau citra di media sosial, tetapi sebagai proses spiritual yang membebaskan diri dan tekanan sosial dan memperkuat hubungan dengan Allah. Dengan pemahaman ini, hijrah bisa menjadi ruang bagi perempuan untuk menemukan makna keagamaannya sendiri dengan lebih sadar dan juga lebih mandiri. Baiklah teman-teman, demikian pemaparan hasil analisis saya mengenai hijrah dan puasa maskulinitas di media sosial, analisis wacana kritis atas representasi gender dan otoritas religius studi pada figur Clara Sinta. Semoga analisis ini membantu kita memahami bahwa praktik keagamaan di era digital tidak terlepas dari dinamika kekuasaan dan ideologi yang membentuknya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.